Pemirsa, Hasan Nasbi mengundurkan diri dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau PCO setelah 6 bulan menjabat. Ia menyampaikan sudah tidak lagi berkegiatan sebagai Kepala PCO sejak 21 April 2025. Hasan Nasbi mengatakan keputusannya mengundurkan diri sudah melalui proses yang matang dan tidak emosional. Hasan mengatakan sudah saatnya ia menepi dan memberikan kesempatan kepada sosok yang lebih baik. Hasan juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang sudah memberikan kepercayaan kepada dirinya menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih. Tepat 1 bulan sebelum mundur, Hasan Nasbi sempat melempar respon kontroversial atas polemik teror kepala babi yang diterima media Tempo. Tidak lama ia memberikan klarifikasi dengan menyebut tidak ada maksud merendahkan pers. Respon yang dilemparnya disebut bertujuan untuk merendahkan pelaku teror. Kalau udah dimasak aja. Kalau kepala babi kan udah jadi bangkai, Pak. Udah dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan begitu, Pak. Gimana Pak responnya, Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes saja, Pak. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan. Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi dong katanya. Dalam keterangan tertulisnya, pihak istana mengkonfirmasi pengunduran diri Hasan Nasbi dari kursi Ketua Kantor Komunikasi Kepresidenan. Surat yang dirilis oleh Deputi Bidang Diseminasi dan Media Kantor Komunikasi Kepresidenan tertulis bahwa istana sudah menerima surat pengunduran diri Hasan Nasbi dan telah meneruskannya ke Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Presiden. Istana pun menyatakan menghormati keputusan Hasan Nasbi, juga mengapresiasi kontribusi Hasan selama menjabat. Sementara itu, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Dhanil Azhar, mengatakan juru bicara Presiden yang baru harus memahami kebutuhan komunikasi Presiden. Aku nggak tahu. Hari ini. Oh iya? Kemarin mungkin ada tanggapan dari Dhanil sendiri selaku juga. Saya nggak tahu ya pertimbangannya apa. Jadi yang jelas kita menghormati keputusan apapun yang dibuat Mas Hasan, itu saja. Berarti dalam waktu dekat ini sudah ada tentang hak asasi manusia. Oh, saya belum ketemu Pak Presiden saya, jadi belum dapat update terkait dengan itu. Tapi kira-kira kriteria untuk kedepannya pengganti Pak Hasan Nasbi ini yang seperti apa sih? Mungkin dari Pak Dhanil sendiri. Tentu pertama ya yang sesuai dengan kebutuhan Presiden ya, dan Presiden yang paling tahu ya bagaimana pola komunikasi yang ingin dibangun oleh Presiden. Dan yang jelas memang kan salah satu koreksi dari Presiden adalah masalah komunikasi. Terus terang kan Presiden melakukan self correction kan kemarin itu. Jadi yang jelas saya yakin Presiden akan menentukan kebijakan terbaru terkait dengan pola komunikasi. Bahkan kemarin kan ketika kami dipanggil memang semua anggota kabinet harus menyampaikan komunikasi yang baik kepada publik. Jangan sampai ada komunikasi yang multitafsir, jadi yang sensitivitasnya kurang, jadi harus empati, simpati, itu pesan yang sampaikan. Kira-kira tokoh yang sekarang nanti mungkin akan ditunjuk Pak Presiden ini akan ada di kabinet sebelumnya atau di dalam komunikasi Presiden atau dari luar gitu? Nggak tahu. Tapi ada kemungkinan nggak ada pengganti dari Hasan Nasbi nggak sih, Mas? Karena saya kan belum tahu, belum sanggup jawab. Kemarin sudah ada Manchester udah jadi beberapa kritik juga nanti akan. Kan memang dalam kabinet itu Mensesnek salah satu orang yang punya otoritas yang diberikan oleh Presiden untuk menjelaskan beberapa hal. Itu kan dari masa ke masa kan, selalu begitu. Dulu ingat loh ada Pak Murdiono. Gitu ya, oke ya. Menanggapi mundurnya Hasan Nasbi, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyinggung soal sosok juru bicara yang mestinya mampu menerjemahkan pikiran dan ucapan yang disampaikan Presiden. Ia menekankan maksud dan tujuan kepala negara tidak boleh dianalisis, bahkan diasumsikan macam-macam. Saya melihatnya positive thinking saja ya, bahwa ini dalam rangka untuk meningkatkan bagaimana komunikasi politik, komunikasi publik, pemerintah dengan masyarakat, dengan elemen yang lain itu bisa lebih efektif ya. Karena begini, harusnya yang menjadi juru bicara itu memang adalah orang yang memang day to day
hour to hour, minute to minute, second to second itu berada di sekitarnya Pak Prabowo. Ya, karena yang namanya juru bicara itu kan apa ya namanya? Ya dia menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran dan ucapan oleh seorang presiden. Ya, bukan menganalisisnya dulu, ya, bukan kemudian apalagi berasumsi. Gitu. Nah, apa yang dia dengar itu yang dia sampaikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.